saudara kasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Gereja Rehoboth Cabang Filial Lipo Cikarang, tanggal 11 Oktober 2020. Renungan firman pada pagi hari ini berjudul Bersungut-sungut atau Bersyukur. Kita ambil dari nas pokok firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, bersungut-sungut bisa diartikan dengan kata mengeluh. Kenapa Paulus menasihatkan dalam dua ayat tadi ya, dalam ayat 14 sampai 15 kepada jemaat Filipi untuk tidak bersungut-sungut? Yang pertama, supaya mereka tidak beraib dan tidak bernoda. Keluhan seringkali menjadi pintu masuk untuk melakukan dosa dan tindakan jahat. Saat kita tidak puas dengan keadaan, kita akan mulai mencari kesalahan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan, yang pada akhirnya akan kita membuat kita terjatuh pada situasi yang lebih buruk. Di saat kita mengeluh, dosa yang jauh lebih besar sudah mengintip kita di depan pintu. Menjadi anak Allah merupakan sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan, sebuah privilege, dan sedih sekali kalau itu ternodai karena keluhan-keluhan kita. Ada juga orang-orang yang sering mengeluh dan akhirnya malah kehilangan sesuatu yang lebih besar, yaitu kehilangan iman, kehilangan kasih pada orang lain. Yang kedua, kenapa Paulus menasihatkan dalam dua ayat tadi, yaitu supaya bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya kita menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Tidak hanya perkataan, tapi juga perbuatan kita menjadi kesaksian hidup. Mari kita baca satu ayat lagi, yaitu Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jelas dikatakan bahwa hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tapi kita selalu bercahaya. Tunjukkan kesaksian kita dimanapun kita berada. Janganlah bersungut-sungut walaupun mengalami keadaan apapun juga, sehingga orang lain pun bisa melihat Tuhan yang bekerja di hidup kita. Ya, berikutnya ada 3 hal yang bisa membuat kita tidak bersungut-sungut. Yang pertama yaitu adalah berpikir positif. Ya, saya ulangi lagi, berpikir positif. Ayatnya ada di dalam Filipi 4 ayat yang 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, pikiran membentuk kata-kata, dan kata-kata membentuk tindakan. Tindakan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk karakter. Dan karakter itulah yang menentukan arah hidup seseorang. Itu semua berasal dari pikiran kita. Saat kita mulai berpikir negatif, saat sesuatu yang tidak enak datang atau menderita, kita akan mulai mengeluh, kemudian bertanya-tanya, mengapa? Why? Kepada Tuhan, dan akhirnya mulai memberontak pada Tuhan. Inilah yang pentingnya kenapa kita mesti berpikir positif, karena semuanya berawal dari pikiran kita, berawal dari mindset kita. Kemudian yang kedua, 3 hal yang buat kita bisa tidak bersungut-sungut, yaitu adalah belajar mencukupkan diri. Mari kita baca dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan,
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Iya, saya tekankan lagi dalam Filipi 4 ayat 11 yang berkata bahwa kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita kadang harus belajar melihat ke bawah dalam keadaan soal harta, kekayaan. Lihat, masih banyak orang lain yang mungkin keadaannya tidak seberuntung kita. Tapi kalau menyangkut soal prestasi dan kemampuan kita, mari kita lihat ke atas. Ya, supaya kita tidak sombong. Karena kita tahu masih banyak yang lebih baik daripada kita. Orang dunia bilang bahwa di atas langit masih ada langit. Ya. Saat kita mengeluh tentang orang tua kita, ingat pada anak yatim piatu yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Saat kita mengeluh tentang anak kita, ingatlah pada orang yang berharap untuk dapat memiliki anak, tapi tidak pernah mendapatkan. Saat kita mengeluh tentang rumah kita yang kecil, ingatlah orang-orang yang tidak memiliki rumah dan harus tinggal mungkin di kolong jembatan, di pinggir jalan. Saat kita mengeluh tentang pekerjaan kita, ingatlah masih banyak orang-orang yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID sekarang ini. Semakin banyak orang yang mengeluh kesah tidak mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, bersandar kepada Allah. Ada di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian bunyi firman Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allah tahu kebutuhan kita dan akan memenuhinya. Hidup kita tidak di bawah kendali takdir yang tidak jelas, tapi kendali kasih dan kuasa Allah. Kadang apa yang terlihat buruk sebenarnya menghasilkan hal yang baik. Kuncinya adalah bukan apakah kejadian ini buruk atau baik, tapi apakah kita mengasihi Dia. Di balik hal yang buruk, Tuhan sudah merencanakan hal yang baik di balik itu. Hanya terkadang kita tidak sabar atau tidak bersandar kepada Allah. Melihat banyaknya kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, masihkah kita mau mengeluh? Di dalam Yakobus 5 ayat 9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kebiasaan bersungut-sungut seringkali muncul pada orang-orang yang tidak memiliki penguasaan diri, kesabaran, yang mudah emosi dan mudah marah. Sebagai contoh, seringkali kita menjumpai dalam sebuah antrian yang sangat panjang, seorang ibu mungkin bersungut-sungut. Saat mengambil nomor antrian di depannya, ada 15 orang sudah berdiri dan menunggu giliran. Si ibu yang berada di urutan ke-16 bersungut-sungut dan tidak sabar menunggu gilirannya. Lalu seorang petugas keamanan di gedung itu menegurnya agar tidak ribut dan mengganggu orang lain. Kalau mau dapat nomor antrian yang lebih dahulu, sudah pasti harus datangnya lebih cepat atau lebih dahulu. Kalau datang terlambat, berarti harus siap menerima resikonya. Kebiasaan bersungut-sungut sangat sulit dihilangkan jika tidak dari lubuk hati kita yang paling dalam. Bersabar dalam segala hal adalah perintah Tuhan di dalam Alkitab. Jangan pernah bersungut-sungut lagi, saudara-saudara sekalian. Apabila hari ini kita mengalami kesulitan dan banyak hal, serahkan saja semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengambil tindakan. Berikutnya, jika kita sudah tidak bersungut-sungut, lalu sikap apa yang mesti kita lakukan? Sikap kita adalah bersyukur. Bersyukur dalam hal apa? Bersyukur dalam segala hal. Bicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Dikatakannya gampang, tapi dilakukannya mungkin sulit. Mudah jika kita mengucap syukur pada saat kita bahagia, mendapatkan undian, mendapatkan sukacita, mendapatkan promosi jabatan, mendapatkan barang baru, atau segala sesuatunya yang berjalan sesuai dengan keinginan kita.
Menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang begitu berat, kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita tidak menyenangkan. Ketika hati kita bahagia, ketika hati kita sedih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, yaitu mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ayatnya ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur bukan kehendak teman kita, bukan kehendak Bapak Gembala, namun kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Kemudian yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kekayaan tidak dapat membuat kita bahagia. Begitu pula dengan kepandaian, jabatan, atau kekuatan yang kita miliki. Jika uang menjadi tolok ukur kebahagiaan, kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita membuka diri untuk bahagia. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yaitu menjadi pribadi yang positif. Saya ulang ya, menjadi pribadi yang positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Melihat segala sesuatu dari sisi yang benar. Setiap kejadian yang ada, entah baik atau buruk, tidak melemahkan dia, namun selalu berdampak positif. Ini ditekankan lagi dalam ayat yang tadi, yaitu Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari kita baca sekali lagi Filipi 4 ayat yang 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, itulah mengapa kita perlu mengucap syukur. Yaitu karena kita mengucap syukur adalah kehendak Allah. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Dan yang ketiga, mengucap syukur adalah untuk menjadi pribadi yang positif. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara berkata atau mungkin saudara merasa, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya begitu sulit? Saya menanggung masalah yang begitu berat. Jadi bagaimana saya bisa mengucap syukur? Ingat, yang pertama adalah, ingatlah, selalu ada hal untuk disyukuri. Siapapun saudara, seberat apapun hari yang saudara lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal yang disyukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, ketika kita masih bisa makan, ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, teman yang mengasihi kita, bahkan ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, mengucap syukurlah. Seberat apapun masalah pergumulan kita, selalu ada hal untuk disyukuri. Yang kedua, bagaimana kita mengucap syukur? Karena segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Mari kita baca dalam satu ayat, Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya, dan dalam hal ini kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak Allah, setiap pribadi yang mengucap syukur. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya, entah menyenangkan atau tidak, pasti mendatangkan kebaikan. Jadi, mengapa kita enggak mengucap syukur? Mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Hati yang tidak terkendali, dipenuhi oleh sungut-sungut atau keluh kesah, akan merusak masa depan kita. Ingatlah bahwa setiap menjadi orang percaya bukan berarti akan aman dan nyaman setiap saat. Masalah pasti akan datang, dan selalu datang tak terduga. Namun yang membedakan adalah kehadiran Tuhan
bersama dengan kita akan selalu membawa pengharapan. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk terus meningkatkan iman kita agar kita jangan mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Sikap yang selalu bersungut-sungut bisa terjadi karena iman percaya kita pada Allah mulai goyah. Di mana yang kita pandang adalah persoalan yang kita hadapi dan bukan memandang kepada Allah. Sebab orang yang memandang persoalan hidupnya, itu berarti ia tidak akan mampu melihat kuasa Allah. Karena pada akhirnya persoalan itu menjadi lebih besar dan menutupi hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih dan menaruh semua harapan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih, kita belajar untuk tidak bersungut-sungut, namun selalu mengucap syukur dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Rasul Paulus, kalau kita perhatikan tadi dalam Filipi 4:12 dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Tapi dalam semuanya itu, dia begitu bersyukur karena Allah telah mati bagi dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dari semua dosa yang mungkin tidak dapat dihapus oleh segala perbuatan kami. Kami juga bersyukur bahwa Kau selalu memenuhi kebutuhan hidup kami ya Tuhan, hari lepas hari. Kami ingin mengimani apa yang Paulus katakan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, tetapi di dalam semuanya itu aku selalu mengucap syukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur, karena Allah selalu turut bekerja di dalam segala keadaan, baik suka ataupun duka. Di tiap liku hidup kita, Dia selalu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kita angkat tangan, kita berdoa untuk hamba Tuhan yang mungkin ada di daerah-daerah yang dalam kekurangan, tapi mereka tetap mengucap syukur. Atau mungkin juga dosen-dosen sekolah teologi di mana-mana tempat yang saya dengar banyak berita, oh Tuhan, mereka sedang dalam kekurangan, tapi mereka tetap bertahan, karena mereka tetap bersyukur kepadamu. Sebab itu Tuhan, Engkau cukupi hidup mereka. Juga buat sidang jemaat semua, dalam keadaan bagaimanapun, ajarkan kepada kami Tuhan untuk tetap mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kami dapat merasakan pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa bagi hidup kami.
kita tetap dalam sikap doa, kita pulang untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Arahkan hati kita hanya kepada hadirat Tuhan saja. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Dan jadilah saksi. Jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati, sidang jemaat menerima berkat ini, semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.